Selamat datang teman-teman semua di channel Deng ID dengan saya Angga, dan kali ini saya akan bahas kenapa saya pakai Freebase 6mg, dimana Freebase adalah salah satu jenis dari nikotin yang digunakan pada vape. 6mg nya adalah besaran dari banyaknya kadar yang ada dalam liquid tersebut, 3mg, 6mg, 9g, dan seterusnya dalam liquid Freebase. Efek dari nikotin itu membuat kamu lebih rileks dan lebih nyaman ketika menggunakan vape. Jadi setiap kamu nyedot nikotin nih, nikotin yang terkandung di vape ini merangsang dopamin yang ada di otak kamu, mencepatkan peredaran darah kamu karena nikotin itu katanya mempersempit pembuluh darah. Jadi kenapa? Ketika kamu merokok atau kamu vaping gitu ya, ketika kamu sedang mumet ya, pikiran mentok, kamu vaping, rasanya kalem, santai gitu. Nah, itu adalah efek dari nikotin. Kalau kamu lagi marah-marah ngerokok atau vaping gitu, saya tiba-tiba mereda amarahnya. Kenapa? Karena darah yang disalurkan dari jantung ke otak kamu itu secara tidak langsung jadi lebih cepat, dan itu menghasilkan efek rileks dan nyaman. Berbeda dengan Saltnik, proses yang dilakukan oleh produksi dari nikotin ini ternyata berbeda cara penghantarannya dan cara pembakarannya. Tapi kalau Freebase itu dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga proses penyerapan dalam tubuh kamu akan lebih cepat. Saltnik setelah diolah dengan metode segala macam yang dilakukan oleh pabriknya lah ya, katakanlah pabriknya, tidak membutuhkan suhu yang tinggi untuk menghantarkan nikotin ini kepada kamu. Makanya kenapa Freebase itu diperuntukkan kepada mode besar seperti ini, karena ini voltase dan wattnya itu kan bisa dinaikin sampai 200 watt. Itu gunanya untuk menghasilkan suhu yang tinggi untuk membakar liquid dan nikotin yang ada di device ini, supaya bisa diserap oleh tubuh itu lebih cepat dan optimal. Tapi kalau Saltnik yang kecil-kecil, botol yang kecil itu, dia kan biasanya diisikan kepada perangkat vape yang kecil tuh, kayak pod yang kayak gitu kan. Nah, dia kan powernya kecil tapi bisa mengantarkan nikotin jenis Saltnik kepada kamu dengan lebih optimal juga. Sekarang gimana sih caranya biar aku tuh lebih cocok pakai Freebase atau Saltnik ya? Kalau kamu pakai Freebase ya, kebutuhan nikotin kamu itu bisa dicapai dengan jangka waktu yang lama. Jadi kamu bisa menikmati liquid dengan rasa yang kamu suka itu lebih lama gitu. Jadi kamu bisa menikmati liquidnya berulang-ulang sampai kenyang. Kenyang dalam artian di sini adalah kebutuhan nikotin kamu sudah terpenuhi. Tapi berbeda dengan pod atau Saltnik. Kenapa? Karena base nikotinnya itu dibuat sedemikian rupa untuk lebih cepat menghantarkan nikotin ke dalam tubuh kamu. Dalam artian beberapa puff saja, misalkan 1, 2, 3, kebutuhan nikotin kamu sudah tercapai. Karena nikotin yang dihantarkan kan relatif besar. Dari Saltnik itu dia mulai dari 10 sampai 50 mg, yang dimana 30 mg kebanyakan orang-orang pakai gitu loh. Nah, kenapa orang-orang yang menggunakan pod ini nggak selalu harus chain vape atau nyedot terus-terusan? Kenapa? Karena kebutuhan nikotinnya biasanya dicapai kurang dari 10 sedotan. Jadi
5 sedotan misalkan, aduh kenyang nih, ternyata kebutuhan nikotinnya itu sudah mentok, sudah tercapai gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman semua mau jadi vapers yang menikmati liquidnya, saya sarankan menggunakan mode dengan RDA dan menggunakan liquid freebase gitu loh, supaya teman-teman bisa menikmati lebih lama serta pencapaian kepada nikotinnya itu lebih lama juga. Liquid freebase bisa digunakan kepada pod tidak, atau liquid saltnik bisa digunakan di perangkat mod atau tidak. Sebetulnya bisa-bisa aja ya, tapi peruntukannya salah. Kalau saltnik digunakan di device yang suhu tinggi ya, dia akan menimbulkan efek yang sangat kasar di tenggorokan kamu. Itu namanya throat heat. Jadi ketika kamu pakai di sini tuh nyegak banget gitu loh, kayak kamu ngisep asap kebakaran ke tenggorokan kamu gitu. Jadi tidak diperuntukkan kepada device yang salah. Apa sih tanda-tanda kamu tercukupi secara nikotin ya? Oke, kita breakdown dulu. Kamu pernah nggak sih waktu lagi ngerokok, kalau kamu perokok ya dulunya, lagi ngerokok enak-enak, tiba-tiba baru setengah batang, kok enek ya, kok ada rasa nggak enaknya ya. Nah, itu tandanya kebutuhan nikotin kamu sudah terpenuhi, which is beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian kamu juga pengen ngerokok lagi gitu loh. Jadi secepat itu kebutuhan nikotinnya, karena dia kan zat adiksi ya, zat kecanduan. Itu sebenarnya nggak salah. Untuk mengetahui kebutuhan nikotin kamu adalah dilihat dari seberapa sering kamu menghisap liquid kamu. Contoh aku di sini pakai liquid freebase 6 mg. Kebutuhan nikotin tubuhku itu di kisaran 10 sampai 30 puff. 30 puff biasanya 30 dari 10 sampai 30 kali sedotan. Dan ketika aku sudah terpenuhi dalam nikotinnya, aku ngerasa aduh agak sedikit enak nih. Kayaknya cukup gitu ya. Makanya kenapa ketika aku tidak punya waktu banyak, aku pakai pod untuk memenuhi kebutuhan nikotin aku. Jadi dia kan nikotinnya tinggi, jadi aku tinggal beberapa puff aja udah tercukupi gitu loh teman-teman, maksudnya ya. Catatan yang harusnya jadi penting kepada teman-teman kalau misalkan teman-teman masih belum tahu kebutuhan nikotin teman-teman itu seperti apa ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu kebutuhan nikotin teman-teman itu seperti apa. Yang kedua, jenis nikotinnya itu seperti apa. 3, cocok mana sih dengan kebutuhan nikotinku, freebase kah atau saltnik. Kesampingkan semua isu yang ada bahwa vape adalah personal vaporizer, dimana ini kan personal, secara kita pribadi kan kita menggunakannya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Dan jangan dengarkan lebih bagus ini, bagus ini. Enggak, tapi gunakan dengan apa yang kamu butuhkan dan apa yang cocok dengan kamu gitu ya. Bisa dimengerti ya. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti ya nikotin apa yang harus dipakai dan seberapa besar kadar nikotin yang harus dikonsumsi. Kalau kurang kamu akan terus-terusan nyedot, dan kalau lebih itu berbahaya gitu ya. Bahayanya apa nanti akan saya bahas di video-video lainnya. Kalau teman-teman semua pengen tahu, komentar aja di bawah, nanti saya akan bahas. Tapi jika teman-teman semua pengen penjelasan yang lebih rinci atau lebih spesifik, tanya aja di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya balas. Itu aja yang bisa dibahas untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jangan lupa di like sama di share juga ya teman-teman semua, apalagi subscribe. Dukungan teman-teman semua kepada channel ini akan memberikan semangat dan motivasi kepada saya. Teman-teman harusnya mengerti lah ya. Itu aja, terima kasih sudah menonton, bye bye.